الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kalau ingin mendapatkan hakikat makrifah. Jadi hakikat makrifah artinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati ini, maka laluilah dua tahapannya. Yang pertama namanya makrifah taklidi. Jadi makrifah taklidi kita ikut-ikut orang lain saja dulu. Orang lain salat kita salat juga. Orang lain tahajud kita tahajud juga. Kemudian orang lain beribadah kita ibadah juga. Memang pada hakikatnya ibadah itu kalau ikut-ikutan tidak punya ilmu memang ditolak oleh Allah. Tetapi ini salah satu cara langkah untuk bisa masuk makrifah yang kedua. Makrifah yang kedua adalah makrifah tahqiq namanya. Makrifah tahqiq, seorang itu ketika dia berbuat, dia berpikir, untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya hidup di dunia? Untuk apa saya hidup? Untuk apa bersedekah? Untuk apa salat? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu sudah masuk ke dalam hakikat tahqiq. Ya, jadi tahqiq itu sudah mulai main akalnya. Ketika akalnya sudah main, maka dia akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga adalah makrifah, hakikat makrifah. Maka seorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Sekarang kita lanjutkan. Sebenarnya untuk apa tafakkur itu, untuk apa? Kita masih bagian tafakkur nih. Secara umum tafakkur itu thamratuhu al-khasah al-ilmu la khairu. Jadi cuma ingin cari pengetahuan, informasi. Ini dengan kita berfikir. Untuk apa bersedekah? Makanya kita terus mentelusuri. Sedekah itu orang yang bersedekah 1 akan dibalas 10, akan dibalas 7, akan dibalas 700 wa ila masya, dan bahkan tidak terhingga. Maka dengan ini kita kan berpikir terus berpikir. Salat begitu juga. Untuk apa kita salat? Akhirnya kita mendapatkan hakikat makrifah itu, salat demi ketenangan jiwa. Kemudian puasa ketenangan jiwa. Kemudian salat itu zakat itu untuk membersihkan hati dan membersihkan harta. Kalau sudah seperti itu sudah masuk ke dalam makrifah tahqiq. Maka kalau sudah makrifah tahqiq, satu langkah lagi kita akan hakikat makrifah akan kita dapatkan. Idza hasalal ilmu fi qalbi. Jadi kita itu tadi tujuan tafakkur itu kan untuk ilmu, informasi. Kalau kita sudah dapat informasi, kita sudah dapat ilmu, maka ilmu itu akan sampai ke hati. Ya. Inilah pembahasan kita yang lalu, apa hubungannya akal sama ilmu. Ketika akal itu digunakan, maka hati itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hati supaya lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau seorang tidak berpikir, maka ini tidak akan ada fungsi nanti. Hati tidak ada fungsi. Makanya seperti salat juga. Salat kenapa tidak khusyuk dalam ibadah salat? Kita ketika salat tidak menggunakan akal, tidak berpikir. Ya. Jadi artinya apa? Kita menghayal kemana-mana. Artinya kita tidak konsen. Makanya Rasulullah mengatakan la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat orang yang tidak khusyuk dalam ibadah salat. Tidak ada salat orang yang tidak konsen dalam salat. Rugi saja dia salat. Artinya dia tidak menggunakan dirinya, tidak konsentrasinya, tidak konsentrasi. Kalau seandainya idza hasala al-ilmu fi qalbi, tadi kan kita berpikir dengan akal. Dengan kita berpikir dengan akal, maka akan sampai ke hati
Untuk apa salat? Untuk apa hidup? Apakah hidup itu cari ini saja? Cari penghasilan saja? Apakah hidup itu tidur saja? Apakah hidup itu pergi kerja saja? Maka ketika informasi ini diberikan kepada hati, taghayyara halul qalbi, hati sudah mulai berubah. Kalau dulu hati itu terpikir cuma dunia saja, sekarang hati tidak terpikir dunia lagi, dia sudah terpikir mati. Nyolon mati cit, saya tidak mungkin hidup terus begini terus, saya akan mati juga. Informasi ini sampai ke hati. Ketika sampai ke hati, wa idza taghayyara halul qalbi, kalau hati sudah berubah, taghayyarat a'malul jawarih, maka anggota tubuh juga berubah. Kalau dulu sering mentalimi orang lain, dulu sering ngomongin orang lain, tetapi karena sudah punya ilmu, ilmunya bagaimana? Kalau saya mentalimi orang lain, saya makan hak orang lain, saya makan punya orang lain, saya makan haram, nanti Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, semua amal ibadah kita diambil dan diberikan kepada si fulan. Makanya ketika kita sudah punya ilmu, maka ilmu itu disampaikan ke hati. Karena hati ini adalah raja. Ini kata Imam Ghazali, al-qalbu mithlu al-malik. Jadi hati lagi raja. Kalau hati sudah baik, maka anggota tubuh juga baik. Maka ketika informasi itu diserap oleh hati, maka berubahlah anggota tubuh ini, semuanya berubah. Kenapa? Karena hati sudah mulai takutnya. Nyolon temecu untuk ga'adzub li Allah, menyolon ke macam-macam, dicatat 2 malaikat, maka hati itu takut dia. Ketika hati takut, seluruh anggota tubuh juga takut untuk berbuat maksiat. Inilah perlu tafakkur. Artinya tafakkur itu untuk menyampaikan informasi ke hati. Kalau kita tidak bertafakkur, maka jangan pernah harap hati ini akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita salah menyikapi cerita Nabi Ibrahim. Kita mengatakan begini, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalian matauro, kalian bintang, ini Tuhan saya. Kemudian setelah itu lihat bulan, ini Tuhan saya. Oh bukan, dia sudah afala. Afala itu apa? Tenggelam. Ini Tuhan saya, huwa akbar, dia lebih besar lagi. Matahari. Ketika matahari tenggelam, dia katakan ini bukan Tuhan saya. Tuhan itu tidak tenggelam, dia selalu memberikan manfaat. Sebagian manusia salah mencerna ini. Jadi mereka mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal beliau ingin mendakwahi Bani Israel. Bukan Bani Israel ya. Ingin mendakwahi Numrud. Bani Israel keturunan dari anaknya Ishak nanti. Nabi Ibrahim ingin mendakwahi Numrud dan pengikut-pengikutnya. Dia mengajak mereka menggunakan akalnya. Artinya begini, patung kan sudah dipotong semuanya lehernya, kecuali tinggal satu patung. Ini ingin memberikan mereka supaya mereka berpikir kalau patung itu bukan Tuhan. Tapi tidak berhasil juga. Akhirnya digunakan cara kedua. Sekarang coba lihat, Nabi Ibrahim kan di penjara waktu itu. Ketika beliau di penjara, artinya dari dalam penjara beliau berdakwah. Nabi Ibrahim mengatakan, coba lihat, ini yang namanya Tuhan. Artinya supaya mereka menggunakan akal. Beliau ingin mengatakan Tuhan itu memberikan faedah dan manfaat. Bulan memberikan manfaat, matahari memberikan faedah. Tuhan kalian tidak memberikan apa-apa, supaya menggunakan otak akal ya, tapi tidak bisa juga. Akhirnya apa? Beliau katakan matahari ini lebih besar, dia adalah Tuhan. Maksudnya apa? Kalau dibandingkan dengan Tuhan kalian, coba kalian gunakan akal kalian. Itu patung-patung itu manfaat tidak ada, mudarat tidak ada. Tetapi matahari ini ada manfaat, ada mudaratnya. Dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Tetapi tatkala matahari itu falamma afalat, matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, dia sambil mendakwahi kaumnya, saya jauh dari kalian, saya tidak mau seperti kalian menyembah sesuatu hal yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Saya menyembah Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan dan menciptakan bintang. Jadi kita jangan salah dan jangan keliru. Kalau Nabi Ibrahim ingin mencari Tuhan, nanti sebagian mengatakan begini, Nabi Ibrahim hanya Tuhan, apa lagi kita? Ya, jadi ini keliru. Jadi artinya Nabi Ibrahim, ucapan beliau itu ingin mendakwahi Numrud dan pengikut-pengikut Numrud yang menyembah patung. Supaya apa? Menggunakan akalnya, menggunakan akal sehat. Sekarang kita lanjut. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Taha apa kata Allah? La'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu
diberikan oleh Allah musibah, diberikan oleh Allah rezeki. Untuk apa? La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka takut. Ya, ketika diberikan banjir, diberikan musibah, diberikan gempa, angin badai dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka takut. Atau kata Allah, au yuhditsu lahum dzikra, paling enggak mereka menggunakan akalnya. Ya. Jadi kalau orang takut ini sudah pada level selanjutnya. Pertama sekali gunakan akal dulu, setelah itu baru gunakan hati. Maka Allah mengatakan begini, mudah-mudahan dengan musibah ini ada orang yang takut kepadaku, dengan musibah itu dia makin dekat denganku. Dia takut di sini apa? Dia menjalankan perintahku dan meninggalkan laranganku. Au yuhditsu lahum dzikra, atau paling tidak mereka menggunakan akalnya. Kenapa begini? Kenapa kenapa terjadi badai, kenapa terjadi musibah, kenapa ini, kenapa itu? Mudah-mudahan dia menggunakan akalnya. Kalau dia menggunakan akalnya, insya Allah akan menyampaikan kepada hatinya informasi itu, dan tindak tanduknya itu akan berubah ya, dengan perubahan hatinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa idza rasakhat hadhil ma'rifah yaqinan fi qulubina. Ketika makrifah tadi, ya ini Pak, makrifah. Tadi kan makrifah ada 2, tambah 3 nanti hakikat makrifah. Yang pertama tadi kan makrifah taklidi namanya. Taklidi itu ikut-ikutan. Yang kedua, ini makrifah tahqiq namanya. Makrifah tahqiq bukan ikut-ikutan, kita mulai berpikir, Pak, mulai berpikir. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya. Kenapa setiap orang itu tidak ada yang abadi? Dia berpikir, Pak. Kenapa setiap orang itu ada yang mati kemudian muncul yang lain, meninggal lagi muncul yang lain lagi? Kenapa dunia ini seperti ini? Kalau seandainya makrifah yang kedua ini sudah masuk ke dalam hati, ya, ini yang dimaksudkan dengan rasakhat hadhil ma'rifah yaqinan fi qulubina, sudah yakin kita, taghayyarat al-qulub, hati itu akan berubah. Ya, hati akan berubah. Kalau dulu kita mendalimi orang lain, tapi karena sudah punya ilmu dan nak mudah dalimi lagi. Dulu kita sering ngomongin orang lain, karena sudah punya ilmu kita nak ngomongin lagi orang lain. Kenapa? Kita takut, Pak. Ya, katanya. Dulu tidak salat karena nak punya ilmu. Sekarang sudah punya ilmu, maka berubahlah hati dan berubahlah anggota tubuh. Dia mulai salat dan beribadah. Dulu mencuri punya orang lain, karena sudah punya ilmu, maka hati ini berubah dan begitu pula berubah seluruh anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuh sudah berubah, taghayyarat al-qulub ila raghbah fil akhirah. Hati ini sudah mulai mencari akhirat. Ya, dia ingin cari ketenangan tadi, ketenangan jiwa. Kenapa? Karena sudah punya ilmu. Maka salah satu ibadah itu diterima oleh Allah, syaratnya apa? Al-ilmu. Kalau nak punya ilmu tak diterima ibadah. Kenapa nak diterima ibadah? Kita tidak tahu salat ke mana. Kita tidak tahu mau salat untuk siapa. Kita tidak tahu mau bersedekah untuk siapa. Kemudian mau sedekah, kita nak tahu orientasinya apa. Untuk apa kita bantu orang lain? Kita nak tahu orientasinya apa. Maka orang yang enggak punya ilmu, dia bersedekah untuk apa? Supaya ada balik lagi untuk dia. Ini untung saya apa? Seorang salat, dia akan berpikir untung saya apa? Kalau nak ada untung, tak mau salat dia. Ketika dia membantu orang lain, untung saya apa? Kalau tidak ada untung, maka tidak akan dia lakukan. Makanya setiap orang nak punya ilmu dalam beribadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Rugi dia salat nak punya ilmu. Kenapa? Karena orientasi ibadahnya tidak jelas, orientasi sedekahnya tidak jelas. Tapi ketika dia sudah punya ilmu, orientasinya sudah jelas. Untuk apa salat? Ya petenang dulu, ya menghadap Allah, penciptanya, pencipta lun. Untuk apa bersedekah? Allah menyuruh saya untuk bersedekah. Allah menyuruh saya untuk berbuat baik. Dengan saya berbuat baik, maka harta saya akan bersih, hati saya juga bersih. Ya. Makanya orang yang sudah ada hakikat di sini, Pak, yang kedua ya, ma'rifah tahqiq, maka dia menikmati ibadah itu. Apalagi sudah masuk yang ketiga, akan diberikan oleh Allah hakikat ma'rifah. Ini hakikat ma'rifah ini kita bisa juga kita dapatkan, tapi dengan syarat harus melalui yang kedua tadi, hakikat tahqiq, ma'rifah tahqiq. Gunakanlah akal untuk berpikir-pikir dulu. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada seorang itu dia bermujahadah, mengorbankan dirinya untuk mencari keberadaanku, kata Allah. Ya, ingin mencari Allah itu. Jadi itu mencari Allah begini, nak mungkin saya hidup begini, pasti ada menciptakan saya.
Nah mungkin nafas begitu saja, pasti ada yang memberikan nafas kepada saya. Nah mungkin saya lahir begitu saja, kecuali diturunkan roh, diberikan roh kepada saya. Dia terus berpikir Pak, ingin mencari ma'rifah. Orang seperti ini kata Allah, lanahdiyannahu subulana, akan saya berikan jalan kepada dia, berikan jalan. Ketika sudah diberikan jalan, maka ibadah itu nikmat sekali ibadah. Dia nikmat beribadah, dia nikmat baca Al-Quran, nikmat salat tahajud, nikmat berbuat kebaikan ya. Kemudian setelah itu wazuhdi fid dunya, dia sudah mulai zuhud terhadap dunia. Yang zuhudnya itu kita ulang-ulang lagi, zuhud itu. Zuhud itu bukan pakaian sudah kotor, sudah jorok, tidak mandi seminggu yang zuhud. Kan zuhud dengan Pak. Oh zuhud lun haik lun ni lun jak ngan tapak mentang yang zuhud, kan zuhudnya. Itu menyiksa diri namanya. Jadi zuhud bukan seperti itu. Nanti bisa memunculkan kepada apa? Kepada riya nih Pak. Riya bagaimana? Ingin menampakkan kepada orang lain kalau dia zuhud, yang akan mulai riya itu. Itu riya namanya riya bil badan, riya bizzi. Itu yang kita takutkan. Yang tu artinya ngempur engkau ni jak umat lun ji tak lun jak ngan tapak lun jak nya akan mulai mai. Artinya dia ingin menampakkan orang lain, coba lihat saya ibadah ngan tapak lun jak nya ni Pak. Walaupun nanti sebagian orang tidak, memang ingin jalan kaki Pak. Tak apa-apa, tak ada masalah. Tetapi zuhud bukan itu zuhudnya, baik salah dia. Lun ka zuhud lun. Saya tidak mau buat ini, tak mau buat ini. Itu bukan zuhud. Zuhud dalam konsep Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Ad-dunya fil yad. Dunia, jabatan semuanya di tangan ya, wal akhirah fil qalbi. Akhirat itu di hati. Nyan ka zuhud kaya Pak. Walaupun dia orang paling kaya di dunia, kalau dia dunia itu di tangannya dan akhirat di hatinya, dia sudah zuhud. Ini seperti Utsman bin Affan dan orang-orang sahabat-sahabat yang kaya pada waktu itu. Diakui di dalam kitab literatur tasawuf. Di situ disebutkan mereka selalu memuji Utsman bin Affan. Apa kata mereka? Utsman orang paling kaya dan paling zuhud. Menyatakan kita orang kaya zuhud. Orang kaya hana zuhud. Rupanya kayanya begini, kaya jadikan kekayaanmu, jabatanmu di tanganmu, dan jadikan akhiratmu di hatimu. Ketika jabatan hari ini tidak ada, diambil oleh orang lain, nak masalah baik pasal mati. Bak jaro bicara apa tu tahrima. Ya, cari lagi Pak. Kemudian hari ini kita nak ada rezeki, hilang rezeki kita diambil orang, cari lagi, apa susah? Jadi artinya apa? Rezeki sedikit hari ini, tak ada masalah, cari lagi. Tetapi jadikan akhirat di hati. Kalau tidak salat, benar gundah lah mati. Katanya hendak termayang. Kalau kita mendalimi orang lain, bergundah katanya. Bergundah orangnya kata dalimi orang lain. Kalau kita berbuat maksiat hari ini, kita bergundah katanya, berbeya katanya. Kalau kita berbuat maksiat. Tapi sekarang kan kita sudah balik, makanya kita tidak dikatakan zuhud. Akhir dunia itu di hati. Mencoba-coba kata pasal mati. Makanya urung kerit. Ya. Kenapa kerit? Karena hati sudah harta dimasukkan dalam hati. Ketika bersedekah, hatinya main, Pak. Kalau kakurung peng lu ni, kakurung peng. Kalau kaku ye, kalau kabeh wate lu. Habis wate untuk jak kena jak kedik, habis wate untuk salat jemaah. Kalau saya berdagang kan sudah banyak waktu untuk berdagang, sudah banyak penghasilan. Ini gara-gara ada pengajian, ada salat, ada ini, ada itu, maka sudah berkurang waktu saya. Kenapa? Dunia itu di dalam hatinya. Kedai pasal mati, kedai pasal mati. Maka ketika dihadapkan dua hal ini, akhirat dunia dan akhirat, karena akhirat dunia di hatinya, maka lebih didahulukan yang ada di hatinya. Ketika dia sedang sibuk di kedainya, sibuk jualan, akhirat dunia kan di hatinya, akhirat kan di tangan dia. Ketika azan berkumandang, yang didahulukan yang di hati dulu, yang hati lain. Kenapa? Karena harta sudah dimasukkan dalam hatinya, kedai sudah dimasukkan dalam hatinya, dunia sudah dimasukkan dalam hatinya. Tetapi kalau kita balik, akhirat dimasukkan dalam hati, kemudian dunia di tangan. Ketika kita sedang berdagang, azan yang kita dahulukan hati kita, tinggalkan dagangan dulu, kuncinya nilai, kemudian pergi beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Karena perlu kita ketahui, Pak. Ini jangan salah nanti. Jangan sebagian mengatakan begini, kalau enggak kerja kan enggak dapat apa-apa. Betul, Pak. Ya, betul. Tetapi yang kita kerjakan itu baik salah katanya. Rezeki yang kita dapat itu bukan hasil kerja kita, baik salah. Ada orang kerja maksimal dari pagi sampai sore nak dapat apa-apa dia. Ada orang yang kerja biasa-biasa saja tapi rezekinya banyak. Ini tergantung apa ini? Allah memerintahkan manusia
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah memerintahkan kita, ini sebuah perintah Pak, keluarlah kamu cari rezeki. Jadi makanya setiap perintah Allah itu jalankan saja Pak, baik patulakai Pak. Sebagian orang mengatakan, hana mungkin ya Allah lonjak ulaut, hana mungkin lonjak ke dia hugle ya Allah, hana mungkin saya buat ini buat itu, nak mungkin saya ya Allah. Kita lakukan saja perintah Allah. Setelah kita patuh kepada Allah, baru diberikan rezeki oleh Allah. Ini rezekimu karena kamu patuh kepadaku. Tapi kalau tidak patuh kepada Allah, bagaimana mau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita duduk saja di rumah. Itanya, hai dengku bakal najak kerja, rezeki kamu tulis ini. Tinggal ada preh mentau, Pak. Banyak ada preh, Pak. Allah kan perintah kita, Pak. Famshu fi manakibiha. Ini sebuah kalimat majas, sebuah kalimat konotasi. Maknanya apa? Berdesak-desakanlah kamu. Manakib ini artinya, Pak, makna berdesak-desakan. Memang ada saingan-saingan. Di dalam hidup ini ada saingan. Terus bersaing kamu, kata Allah. Kamu berdagang terus. Tetapi ingat, dagangan kamu itu di tanganmu, jangan di hatimu, kata Allah. Boleh kamu buat perusahaan ini, perusahaan itu, boleh. Tapi perusahaan itu jadikanlah jangan di hatimu, tapi di tanganmu. Kalau kamu kalah tender, tidak masalah, cari lain lagi. Apa susahnya? Tapi yang susah kamu kalau kamu tidak salah. Kamu tidak bayar zakat. Kamu tidak patuh kepada perintahku. Dan tidak patuh kepada apa yang aku larang, kata Allah. Maka kan hidup itu simpel sekali, Pak. Kita ketika disuruh cari rezeki, cari saja, minta aja. Karena kita patuh, maka diberikan rezeki oleh Allah. Karena tidak patuh, maka hanam demi rezekinya. Mana contohnya? Ini contoh yang sudah sering mungkin kita ini kan, cuma sebagai pelajaran lah bagi lingkungan jin dan kita semuanya. Maryam umur 13 tahun mengandung dan 13 tahun dia juga melahirkan. Maka kata Ibnu Abbas, fahamalat fantabatat. Ketika mengandung tidak begitu lama, setelah itu langsung melahirkan. Walaupun ada satu tafsir mengatakan 9 bulan. Tapi ini ditolak nanti, Pak. Kenapa ditolak? Karena kejadian Maryam itu mengandung belum tahu berita masyarakat. Tetapi kalau waktunya sudah lama, maka dia akan diarak dan oleh masyarakat Bani Israel waktu itu. Tapi ini tidak. Ketika mengandung tidak begitu lama, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, langsung melahirkan. Bayangkan saja orang yang baru melahirkan, lemahnya begitu kan lemah sekali, Pak. Tidak sanggup berbuat apa-apa. Berjalan pun tidak sanggup, apa-apa tidak sanggup. Allah tahu Maryam butuh kepada makanan, bukan tidak tahu Allah. Maka Allah mengatakan apa? Waktu itu ada sebuah pohon korma di samping Maryam. Maryam berteduh di bawah pohon korma itu, dia mengatakan saya lapar sekali. Ya. Apa kata Allah? Kenapa Allah tidak mengambil korma melalui malaikat Jibril dan memberikan kepada Maryam? Maryam, ini ambil makanan Maryam. Sebagaimana Maryam waktu bayi. Ketika Nabi Zakaria masuk, dia melihat wajada indaha rizqa. Ada makanan di samping Maryam. Kenapa tidak Allah lakukan juga kepada Maryam ketika Maryam sudah dewasa? Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan Maryam kepada Allah. Apa perintah Allah kepada Maryam? Kamu mau makanan. Kalau mau makanan, di samping kamu ada pohon korma. Mau kamu itu ambil, coba ambil. Goyang-goyang pohon korma. Maksud Allah apa? Kamu berusaha dulu. Saya ingin melihat sejauh mana usaha kamu, sejauh mana kamu patuh kepadaku. Akhirnya apa? Bayangkan, Pak, orang yang baru melahirkan kan lemah sekali. Dia goyang-goyang Pak korma, Pak, goyang-goyang, beci-beci goyang. Ya. Kalau secara logika tidak mungkin korma itu jatuh. Kenapa korma jatuh? Karena Maryam patuh kepada perintah Allah. Ya. Kalau Maryam tidak patuh pada perintah Allah, ini rezeki tergantung saya sendiri. Kalau saya tidak kerja keras, maka tidak akan dapat. Mahana dijodoh oleh Allah, Pak. Musetreh itu, ya, Pak. Karena rezeki bukan atas ini kita, tidak, Pak. Allah menyuruh kita, kamu patuh saja kepadaku. Kalau kamu patuh, semua aku berikan. Jangankan 1, 10, 1000 saya berikan kepadamu, kata Allah. Ya. Maka Maryam patuh. Dia goyangnya bak korma. Goyang bak korma, tasakat wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Buah korma itu berjatuhan satu sama lainnya. Yang bak korma tu ya gok-gok bak korma. Ni kalau ada pohon korma apa di mana di Kecilimi, Cijak Kecilimi ni. Jak bedun roba, gok-gok. Idan yang kepu dan ku gok-gok supaya ret mohon korma, hana ret. 10 orang boleh, 20 orang boleh juga. Gok-gok dia, hana ret. Kenapa tidak? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Maryam diperintahkan, kamu mau gok-goknya. Digoyang-goyang, Pak, karena perintah Allah. Kenapa laut terbelah menjadi 2? Apakah kekuasaan Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Karena Nabi Musa patuh kepada Allah. Wahai Musa, hentakkan tongkatmu. Secara logika tidak mungkin tongkat bisa membelah lautan menjadi 2. Karena Musa patuh kepada Allah, dia lakukan saja, Pak.
Rupanya ketika sampai ke ujung itu, Fir'aun kan mengikuti dari belakang. Di kepala Nabi Musa, ini tongkat ini bisa membelah lautan menjadi dua. Maka dia balik lagi, dia hentakkan tongkatnya supaya apa? Lautan itu menyatu kembali. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini ada diabadikan dalam tafsir Baydawi, wahai Musa, tongkatmu tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Tidak bisa apa-apa tongkatmu. Sekarang kamu pergi saja, biar saya menutupi Fir'aun itu. Artinya apa? Maryam tidak ada manfaat dan mudarat dia goyang-goyang itu. Karena dia patuh saja, maka diberikan rezeki oleh Allah. Kita begitu juga. Maka ketika kita patuh kepada Allah, famshu fi manakibiha, bersainglah kamu, pergilah kamu, rezeki saya kasih nanti. Wa kulu min rizqi. Setelah itu makanlah rezeki yang aku berikan, kata Allah. Karena kita patuh. Nyo patuh tan taputan, semayang tan, taputan, bedah tahajud ya Allah nejo rezeki kelut. Gimana mah? Temayang fardu hana, temayang tahajud nah ya mah. Yang gelak doa apa Allah lagi petra rezeki, kipa petra rezeki yang akan go petra malai mah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali lagi. Makanya nanti dia akan zuhud, seorang itu akan zuhud. Dengan apa zuhud? Dengan tafakkur tadi. Ya. Wa bihadhil ma'rifah taghayyara halul qalbi wa tabaddalat iradatu wa raghbatuhu. Ya. Dengan ma'rifah tadi, kita cukup dengan makrifah kedua. Kita kalau level ketiga haita karat level ketiga. Level ketiga ini diberikan hanya orang-orang khusus saja. Orang khusus itu bukan berarti malu ke orang khusus mendemecik dan nyoba. Maka kita tak boleh meremehkan orang lain. Bisa saja orang yang hebat sekali nak dapat yang ketiga. Makanya paling enggak kita yang kedua sajalah. Kita berpikir ibadah. Dengan kita berpikir ini, kita sudah masuk ke dalam makrifah tahqiq. Dengan makrifah tahqiq, ya, paling enggak apa? Taghayyara halul qalbi. Hati ini sudah berubah. Kalau dulu ingin mengejar dunia, kalau dulu ingin mentalimi orang lain, kalau dulu ingin berbuat ini, berbuat itu, tapi tidak ada lagi sekarang. Wa tabaddalat iradatu wa raghbatuhu. Iradahnya sudah berbeda. Ya, iradah hati apa? Keinginan hati sudah berbeda. Kenapa? Karena sudah punya ilmu tadi. Seorang kalau sudah berubah hatinya, otomatis akan diberikan oleh Allah hakikat ma'rifah yang ketiga. Ya. Yang menyukai itu pun hakikat ma'rifah, nikmat hidup dia. Hidupnya nikmat sekali. Ikan ni kau baik ke ngedi. Kemudian orang macam-macam sama dia dakwah, orang nak mau dengar, biarin saja. Apa untungnya saya? Nah, ada untung saya dakwah dia nak mau dengar, ya udah. Ya enggak udah. Artinya apa? Kalau dia pun ini saya tidak akan rugi, dia tidak patuh, saya tidak rugi. Yang jelas kewajiban sudah kita lakukan. Bahkan apa? Kalau dia mengamalkan itu, kita makin untung lagi kita. Ya. Tapi kalau orang tidak tahu hakikat makrifah, seorang ketika mendakwahi orang lain, didakwahi orang kampung, hai temayang, kata minggu, membengih dengan yang bedah ada di mimbar, rugo lon dakwah ini kata minggu. You temayang, hana soten temayang. Ya ni baik. Ini berarti hakikat makrifah belum ada sama dia. Ya. Orang yang demenak aja pak. Hakikat makrifah belum ada sama dia. Makanya hakikat makrifah pernah dinampakkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Kalau ingin tahu hakikat makrifah, seorang itu selalu tersenyum ketika diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Nikmat rezeki itu apa? Hirup udara segar itu kan nikmat rezeki. Kita bangun tidur itu masih hidup, itu nikmat luar biasa juga. Kita bisa makan normal, itu nikmat luar biasa. Orang lain nak normal lagi, hanya normal baju kamu lalu selang baju ini mah, nak normal lagi. Orang lain buang air kecil nak normal lagi, buang air besar nak normal lagi. Jantung tidak normal lagi. Kita masih normal. Alhamdulillah. Kita terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Okanya. Jika udahlah kita lanjut aja nih. Jika putuhnya. Ya, sedikit lagi ya. Ini hampir jam 7. Sekarang kita lihat majaril fikriyah. Ini berpikir tadi, tafakkur tadi, kalau tadi hasilnya untuk mendapatkan ilmu, ya. Majari ini artinya apa? Lorongnya atau jalannya. Dia melalui apa sebenarnya? Kajiannya itu apa? Berpikir ini kajiannya apa? Kalau tadi hasilnya, ya hasilnya untuk dapat ilmu. Kajiannya itu apa? Sebelum kita mendapatkan ilmu, apa yang kita lalui dulu? Sebenarnya ini pada permulaan, ya. Tapi ini dijadikan yang kedua oleh Imam Ghazali. Artinya hasil daripada tafakur untuk dapat ilmu. Sekarang fasilitas itu untuk menuju itu, ini namanya majaril fikri. Yang kita pikirkan apa sebenarnya? Nyoba ende, lu terfikir le, kenapa terfikir Pak?
Kenapa dah temikir? Ya. Oh ya, tadi ada putus tadi. Ya, putus tadi itu apa? Nabi Isa AS ingin menampakkan hakikat makrifah itu, seorang selalu tersenyum ketika diberikan nikmatnya. Baru bangun tidur tersenyum, kempepepnya, nyoban berdoa kempepepnya. Bang berdoa pepepnya, pepep. Kalian anu pepep, mendu pepepnya Pak. Berarti hakikatnya belum dapat lagi, Pak. Ya. Kemudian seketika diberikan musibah oleh Allah, dia juga tersenyum, Pak. Ya. Nya urung-urung ka makrifah, Pak. Jarang urung-urung ketika diberikan musibah tersenyum. Mana, Pak? Urung musibah anu pekan tersenyum dia. Ana gedanya ketika diberikan nikmat, nya tersenyum. Ketika diberikan musibah, kamu kerungkal. Maka kita tahu dari mimik mukanya saja tersenyum, berarti baik dan menggaji ya, Pak. Tersenyum berarti ada ini ya. Ada apa namanya? Ada yang masuk ke rekening dia ni. Berarti baru dapat rezeki dia. Berarti dia baru dapat promosi jabatan. Ketika muka mekerut, wah nak lainnya pasti lutang. Menyokong lutang lu masalah. Atau dia ini ada masalah dengan anaknya atau keluarganya, atau masalah dengan orang lain. Ya, artinya apa? Dari sini saja hakikat makrifah belum dia dapat lagi. Ya. Tapi kalau dia selalu tersenyum, tapi baik senyum-senyum sampai gerung pengor. Yang ke hakikat makrifah namanya, Pak. Karena sudah tidak ada lagi akalnya. Ya. Yang urung pengor baik dapat ngaji hakikat makrifah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lihat sekarang bahan kajiannya itu apa? Sebelum mencapai ke ilmu, ya, supaya kita dapat ilmu, ininya kajiannya apa? Apa yang kita pikirkan dulu, Mak? Beda hana dapat tak mikir, nyukuli lu pikir lain. Yang dipikirkan itu amrun ma yata'allaqu biddin wa ma la yata'allaq biddin. Ya. Kita din itu salah mengartikan. Din itu karena bahasa Indonesia kita itu apa namanya sempit sekali. Din itu selalu kita terjemahkan agama. Dinnya agama, ya, Pak. Baca-baca din agama, ya, Pak. Ya. Padahal din itu maknanya dua. Al-amal, al-jaza. Amal ibadah itu din namanya. Ya, nih, Pak. Interaksi sosial kita dengan Allah, dengan masyarakat dan dengan Allah itu din namanya, Pak. Biarlah din lebih din agama Islam din, ya, Pak. Bagaimana konsep di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Apa yang dimaksudkan aku sempurnakan? Kita dalam terjemahan kita buat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu sudah aku sempurnakan. Bukan itu maksudnya. Kita karena bahasa kita minim, bahasa Indonesia minim, din itu cuma agama. Bahasa Arab itu luas sekali. Apa maksud din? Din itu tingkah laku. Din itu amal, din itu perbuatan. Ya Muhammad, kamu sudah cukup berdakwah sudah 23 tahun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maksud din di situ apa? 23 tahun kamu berdakwah sudah lengkap. Ibadahmu sudah cukup. Sekarang kamu istirahat dulu ya Muhammad. Ini makna din di sini, Pak. Ini seperti kita bahas dalam pertemuan ad-dinun nasihah. Kita menerjemahkan agama itu nasihat. Gimana agama nasihat nih, Pak? Kita karena minim, Pak. Ya, ini seperti kalbun. Kita terjemahkan apa? Hati, Pak. Hati. Sebenarnya kalbun itu bukan hati tapi jantung. Kenapa saya katakan hati di sini? Menjaga hati, Pak. Padahal menjaga jantung yang menjaga hati, Pak. Hati kita akan terbayang apa? Hati itu liver. Liver itu kan hati. Bukan liver yang dimaksudkan di situ, tetapi jantung. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini karena bahasa kita saja. Makanya ini ada dua. Ada yang berhubungan dengan ad-din, ada dengan khairuddin. Apa itu ad-din? Ad-din itu ada berhubungan dengan amal ibadahmu. Ya, Pak. Berpikir tentang amal ibadah. Amal ibadah itu ada dua. Ada amal ibadah dengan Allah dan amal ibadah dengan manusia. Apa yang disuruh pikir? Ya, Pak. Pekan belum sembahyang. Untuk apa saya salat? Ada apa sebenarnya? Untuk apa saya patuh? Ada apa sebenarnya? Ya, Pak. Kalau saya tidak patuh bagaimana itu? Itu kita berpikir yang berhubungan dengan Allah. Ya. Tidak mungkin saya itu diciptakan begitu saja. Tidak mungkin. Pasti ada zat yang menciptakan. Ini artinya berpikir kepada penciptaan. Sekarang hubungan dengan manusia, interaksi sosial, kenapa disuruh berpikir? Ketika kita ribah si A, kita berpikirlah, menyolong ribah si A. Si A sudah untung dia kalau kita ribah dia, Pak. Untung dia, Pak. Kenapa untung? Ketika di padang mahsyar kebaikan kita akan diberikan kepada dia. Makanya yang pertama itu hubungannya dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Itu disuruh pikir, Pak.
nya menyohana lun patuh ba Allah nya gazab oleh Allah hendak nya ni fikir mai disuruh fikir. Kenapa ada azab? Berarti ada sesuatu ini nya disuruh fikir. Ketika kita dengan manusia begitu juga. Makanya ada dalam konsep zuhud. Ini bukan Imam Ghazali saja, Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Qushairi, kemudian dalam Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau kamu ingin dimuliakan oleh manusia lain, kalau kamu ingin terhormat, maka jangan pernah tamak pada harta orang lain. Kalau kamu tidak tamak kepada harta orang lain, jabatan orang lain itu akan senang kepadamu. Yang katanya bang tak kala jabatan 3 jabatan kau, oh tiak tu kala ke lu rebut tiak tu. Nya ni mah. Baca orang sayang ke tanya bai. Oh harta lu tak kalian ke tiak tu, lu bisa menyayangi ada tuan. Faham bengeh orang ke tanya bai. Makanya kalau kita ingin disayangi oleh orang lain, ingin disayangi oleh masyarakat, konsepnya mudah sekali. Jangan pernah tamak sama harta orang lain. Jangan pernah tamak sama jabatan orang lain. Senang saja, biasa saja kita. Ya. Jadi jangan pernah tamak. Oh gua punya jabatan kalian ke hendak lu lebih dari drone. Nya ni bah. Kalian ke lu lebih darinya. Iblang oto baru kalian ke lebih darinya lu belum. Maka orang lain tak pernah senang sama kita. Maka konsepnya apa? Jangan pernah tamak sama harta orang lain. Jangan pernah tamak sama jabatan orang lain. Jangan pernah tamak sama dunia yang sudah diraih oleh orang lain. Hana perlayan. Hana perlayan tamak dia. Maka kita akan dicintai oleh orang lain. Ini konsep Imam Ghazali ini adalah hadis Rasulullah juga. Ini hadis Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, jangan pernah tamak terhadap harta orang lain. Kemudian yang kedua, untuk apa kita berpikir? Ya. Tadi berpikir itu bi amruddin. Din itu apa? Amal. Yang berhubungan dengan amal. Amal kita dengan manusia, amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amal dengan manusia saja, hana amal dengan Allah, yang hana betul ya. Dia bagus dengan manusia, bersedekah, dia bantu ini, bantu itu, tapi temayang tan, enggak betul ya. Atau dia amal dengan Allah hebat sekali, tahajud tak pernah tinggal, Al-Quran begitu juga, umrah karap titik bulu dia umrah ya. Kemudian juga bersedekah lain sebagainya, tetapi interaksi sosial dia tidak benar dengan masyarakat, dia tidak pernah berinteraksi sosial, maka ibadahnya juga bermasalah ya, masalah ibadahnya. Maka Allah mengatakan dalam hadis kursi, kalau kamu bermasalah denganku, bertaubatlah kata Allah. Tapi kalau kamu mencuri punya orang lain, hanafi bertaubat, minta maaf sama orang lain. Kamu menyakiti hati orang lain, minta maaf sama orang lain, jangan minta maaf sama saya. Kalau kamu mencuri punya orang lain, kamu menzalimi orang lain, minta maaf sama dia, jangan minta maaf sama saya. Ya. Jadi artinya apa? Masih mentang-tangkut. Sehebat apapun ahli ibadah itu, kalau dia interaksi sosialnya tidak bagus, tidak baik, maka ibadahnya bermasalah nanti. Ya. Maka kenapa ada orang ahli ibadah masuk neraka ya, Pak? Masuk neraka. Kalau kata istilahnya Imam Sawi, wa in kana mu'minan. Neraka itu akan dipenuhi oleh banyak orang termasuk orang mukmin. Ya. Nah, kita mau di sini tahu orang bakhil, kredit. Orang kalau sudah bakhil itu dua penyakitnya, Pak. Penyakit interaksi sosial dengan masyarakat tidak benar, dengan Allah juga tidak benar. Maka kenapa orang bakhil itu sudah jelas-jelas masuk ke neraka? Kenapa? Dia dengan Allah nak bagus, dengan manusia juga nggak bagus, karena bakhil itu. Maka bakhil itu kan parah sekali, penyakit hati yang parah. Makanya Allah mengatakan kepada di dalam hadis kursi, jangan pernah, nak boleh masuk orang bakhil ke dalam surga kata Allah, nak boleh masuk. Ya. Kemudian yang kedua, kajian yang kedua, untuk apa kita berfikir? Yang pertama ad-din, masalah amal. Yang kedua bukan amal, apa itu? Al-qalbu. Ya, hati. Tapi ke hati, Pak. Nyo hati lun peka mendak duk pasti ada masalah. Tak mungkin ada masalah, Pak. Kita hidupin lampu kamu kedap-kedip, nyo pun masalah le. Oh nyo karap putus lampunya. Ya ni, Pak. Ketika kita sedang berjalan-jalan, makan tak keki yang le. Nyo berarti ada masalahnya. Oh berarti ginjal ini. Ketika kita sedang berjalan tak nampak, oh ni masalah mata ini, katarak atau apa, Pak. Ini hati kenapa mendak duk? Ya. Karena hati itu di dalam dialog antara Allah dan malaikat, yang paling hebat di dunia ini, paling canggih di dunia ini adalah hati, Pak. Hati ini hebat sekali, Pak. Hati akan memberitahukan manusia kalau dia senang. Hati akan memberitahukan manusia kalau dia susah. Makanya ketika seorang itu mencuri, seorang ghibah orang lain, seorang berbuat maksiat, yang duluan memberitahukan kepada dia kalau itu tidak benar adalah hati. Hati kamu mendadu, hati mendadu. Ya. Katanya peka mendadu hati, ya, Pak. Hati mendadu karena katanya terpupuk maksiat. Hati tenang tatkala kita habis melakukan ibadah.
Makanya ketika habis salat subuh tadi Pak, kan tenang hati, mengat hati Pak. Ya. Artinya apa? Hati memberikan sinyal kepada kita salat kita sudah khusyuk tadi Pak. Ya. Makanya kita berpikir juga, ini kenapa hati mendadu? Oh berarti tok hanato dengan Allah haji. Ipegang mati haji. Ya, Pak. Karena sudah seperti itu, kita sudah punya ilmu. Makanya apa? Kita hati langsung berubah. Oh bagaimana cara menenangkan jiwa? Oh salat. Bagaimana menenangkan jiwa? Berzikir. Bagaimana menenangkan jiwa? Baca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan itu sesuai dengan ilmunya. Maka terwujudlah hati menjadi tenang kembali. Ya nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Kita akan lihat dulu nanti apakah kita lanjutkan juga masalah tafakkur ini atau kita lanjut judul lain, nanti akan kita lihat dulu. Ini karena panjang sekali tafakkur ini. Atau nanti bisa namanya saya pilih-pilih saja ya. Saya pilih-pilih saja poin-poin pentingnya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.